السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Umur kita, sehat kita, keluarga kita, ilmu kita, semuanya milik Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan sekali-kali ada di antara kita yang merasa diri lebih baik daripada yang lain. Jangan sekali-kali di antara kita yang merasa diri lebih berilmu daripada yang lain. Jangan sekali-kali kita merasa diri di sisi Allah lebih baik daripada yang lain. Bisa seorang tukang sampah di jalan, sabuk jalan, tidak ada yang pernah diperhatikan, tidak dinilai sama manusia. Banyak lewatin melihat seorang tua sudah capek mensabuk jalan, atau seorang wanita, kita hanya lewatin saja. Kira-kira pernah di antara kita yang begitu melihat seorang yang nampaknya miskin dan susah, dia dari subuh sudah mulai bekerja membersihkan jalan kita supaya kita berjalan dengan nyaman sesuai kemampuannya. Apakah kita pernah berhenti membagikan sarapan pagi sambil membagikan kesenyuman supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kita orang yang berharga? Kalau Bapak Ibu ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak dihargai oleh manusia. Hargailah orang yang tidak pernah diperhatiin oleh manusia. Jangan menghargai orang yang sudah dihargai oleh semua manusia. Maksud saya bukan kita kelewatan sama orang yang dihargai manusia, tidak. Tapi kenapa kita sudah membiasakan diri menghormati seorang pejabat, menghormati seorang ketua, menghormati seorang kepala, tapi ada seorang yang tidak pernah diperhatiin. Di antara mereka saya yakin semacam tukang sapu itu di jalan. Apakah kita sekali aja saya minta, pas anda lewatin jalan, lihat seorang, berhenti, stop. Assalamualaikum, gimana pagi hari ini? Bagikan kesenyuman. Lihat aja muka ini aja, kasihan. Ketemu satu orang, gimana Pak pagi hari ini? Biasa saja. Biasa-biasa. Saya langsung kasih bungkus makanan buat sarapan pagi, dia kaget. Dia bilang saya lebih 18 tahun bersihin jalan di Jakarta, tidak pernah ada orang berhenti untuk salaman sama saya. Apalagi mau kasih makanan. Subhanallah. Lebih dari 85% orang Islam di Jakarta. Orang Islam yang bagaimana? Kalau anda ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak ada nilai di pandangan manusia.
Kalau kita menghargai seorang pejabat, pasti ada saja dalam hati kita, besok-besok bisa bergunalah, bisa minta tolong dia lah. Tapi kalau tukang sabu mau minta tolong apa? Tapi bisa orang ini seperti mereka ini, kalau dia angkat tangan memohon dan doa kepada Allah, barangkali bisa lebih terkabul doanya daripada kita. Sudah faham tujuan saya Bapak Ibu? Mulai hari ini tolong semuanya jadi lebih baik. Jangan anda berfikir perbuatan kebaikan hanya untuk anak yatim dan duafa miskin. Kita di Madinah, kami punya masjid. Sebagian besar jamaah sudah lihat masjid kami yang ada di kota Madinah. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, kira-kira 2 kilo lebih. Tapi kalau dari Masjid Nabawi, biasanya kita jemput jamaah dari hotel dekat Masjid Nabawi, mau ke rumah kita paling 5 menit. Kita di masjid kami di kota Madinah setiap tahun mengadakan buka puasa. Dan termasuk salah satu masjid di kota Madinah selain Masjid Nabawi yang buka puasa di masjid itu untuk setiap acara puasa. Hari Arafah, Isnin Kamis, bertanahan bulan 13, 14, 15, Ayyamul Bid. Kemudian bulan Muharram, 10 hari Dhul Hijjah, di luar itu bulan Ramadan. Sampai masjid kami alhamdulillah dikenal sama semua orang miskin yang ada di kota Madinah. 80% yang datang makan dan buka puasa di masjid kami tukang sapu, tukang bersih di jalan. Habis salat maghrib, habis buka puasa dan habis salat maghrib, mereka pulang masing-masing bawa bungkus nasi pulang. Subhanallah, itulah perjuangan ayah saya. Dan sejak kita kecil di masjid itu hampir lebih dari 30 tahun. Dan ayah saya sejak kita kecil tak pernah ada istilah panitia dari luar. Panitia anaknya. Lumayan anaknya 12. Jadi masing-masing ada tugas. Enti buka masjid. Enti siapin makanannya. Enti azan. Enti ikamat. Enti jemput dan layani tamu. Semua masing-masing punya tugas. Sejak kecil kita seperti itu. Alhamdulillah, dalam perjuangan orang tua kami bisa terwujud. Walaupun orang tua kami belum hafal Quran waktu itu, alhamdulillah terwujud. Antara anaknya yang 12 itu 10 menghafal Al-Quran. Ayah saya pun kalau ditanya siapa gurunya, ya anaknya. Sekarang jadi hafal Quran, ya anaknya gurunya. Ibu saya yang buta huruf, sudah umurnya melebihi, sebelum dia mulai belajar, melebihi 45. Masya Allah, dalam 3 tahun hafal 30 juz. Mulai dari nol. Sampai kemarin dia telefon saya waktu saya masih di sini belum sempat pulang. Dia menyampaikan kepada saya, alhamdulillah dapat juara 1 di sekolah Madinah ibu-ibu hafal Quran. Jadi saya sekarang tugaskan ibu datang untuk mengajar ibu-ibu di sini. Doakan supaya dia sehat, bisa insyaallah datang di sini, bisa membantu. Jadi mohon maaf dan mohon perhatian Bapak Ibu, 2013 saya harap semuanya punya amal salih yang lebih daripada biasa. Tukang sapu perhatian, tukang parkir perhatiin. Daripada kita memberikan makanan atau uang untuk anak yatim miskin, sekali-kali sebulan sekali, ayo milih mana anak yatim tetangga kita, ayo saya mau ajak jalan-jalan sama anak saya. Bawa mereka jalan-jalan. Jangan hanya menjadikan mereka tukang minta. Jadi sudah otomatis sebagai tetangga kita kasih. Dia hanya jadi menerima. Kasih suatu kebanggaan, merasa dia bangga sebagai anak kita,
kita bawa dia sebagai anak yatim, ayo kita mau jalan-jalan ke Ancol. Apa ruginya kalau tambah 1 orang daripada anak kita? Berapa anak kita? 2 orang, udah jadi 3 sama anak yatim. Sungguh Allah berkahi kita, berkahi. Biarpun kita berhiburan, berjalan-jalan, senang-senang, Allah berkahi. Mau ke mall, belanja buat anak kita, apalagi pas liburan atau hari raya, bawa 1 orang, 2 orang miskin, daripada kita berikan, kita bawa mereka masuk ke mall, biar dia milih sesukaan dia. Jangan bawakan ke mall mahal, nanti barangnya mahal. Ya semampu kita lah, ya ke Tanah Abang lah gitu. Ya sesuai kemampuan. Kalau kita orang mampu kaya raya, bawakan ke mall HI di sana, ada apa-apa. Ya, Sogo apa silakan bawa. Hampir semua mall di Jakarta sudah saya masuk. Hampir semua mall di Jakarta sudah saya masuk itu mall. Mau dari yang bagian utara, barat, selatan, semua. Tapi saya tidak pernah belanja. Saya ada 2 alasan masuk mall. Pertama, saya ingin semua mall yang tidak disukai Allah, karena tempat yang paling dibenci Allah adalah mall dan pasar, dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tapi tempat yang dibenci oleh Allah, saya tetap dan sengaja datangi untuk membesarkan nama Allah di situ lewat doa mall. Dan harapan saya, ya Allah, mudah-mudahan doa saya ini, mall ini nanti di hari kiamat jadi saksi. Jadi ada lokasi di sana yang akan menjadi, jadi saya mencari banyak saksi. Sebagaimana firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan berbicara di hadapan Allah apa yang kita lakukan, baik maupun buruk. Bi anna rabbaka auha lah. Yang kedua, saya salat di musalla mana saja, di mall saya salat di situ, supaya ada satu tempat, walaupun tempat itu tidak disuka oleh Allah, tapi saya mencari saksi di sana, biar nanti hari kiamat ada sebagian dari bumi musalla di mall itu menjadi saksi baik di hadapan Allah SWT. Itu tujuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mulai sekarang sama-sama mencari amal dan mengisi tabungan kita. Seperti ini, sederhana-sederhana, tapi manfaatnya luar biasa nanti di hadapan Allah SWT. Itu yang kita harapkan. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, mana di antara amal saleh yang Allah sembunyikan di dalamnya ridha Allah. Contoh, sekarang Bapak Ibu suka datang majelis ta'lim, mudah-mudahan diterima Allah. Ada yang suka masjid, ada yang suka istiqamah majlis ta'lim dan rutin, ada yang suka bersedekah, ada yang suka puasa, ada yang suka silaturrahim, ada yang suka semuanya dia lakukan. Maksud saya, berbanyak amal salih yang sederhana, apapun sesuai kemampuan kita, karena kita tidak tahu di antara banyak amal salih yang mana kira-kira yang di dalamnya tersembunyi ridha Allah. Belum tentu ridha Allah di masjid, belum tentu di majlis ta'lim, belum tentu dalam belajar, tapi bisa menjadi ridha Allah tersembunyi dalam memberikan perhatian kepada tukang sapu, bisa membawa anak yatim belanjain untuk dia sesukaan dia, atau ajak dia makan malam bersama keluarga kita. Inilah seperti ini yang barangkali di dalamnya tersembunyi ridha Allah. Kalau sudah kita ketemu, walaupun kita tidak tahu di mana ridha Allah itu, tapi kalau kita ketemu, Bapak Ibu, Anda akan bahagia sisa umur hidup kita. Akan bahagia sisa umur hidup kita.